Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya. Puji Tuhan, karena Tuhan kita sungguh ajaib dan luar biasa dalam hidup kita, dan kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita boleh datang untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang layak untuk kita puji, kita tinggikan di dalam seluruh kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Semoga kita semua untuk kita bangkit berdiri, kita katakan pujian ini tak pernah terlambat. Haleluya. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada hari ini dengan penuh ucapan syukur kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah hati kita merindukan Tuhan, karena hanya Dia yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Setiap hari selalu kita rasakan selalu ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila hari ini kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan hati kita kepada-Nya, sebab hanya Dia satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Katakan pujian ini. Glory Tuhan. Sekalipun ku harus
Karena apapun yang Kau rancangkan dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Bapa, di pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami, dan bersyukur, berterima kasih. Sekalipun Tuhan yang menjalani hidup yang sukar, tapi Engkau yang berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Inilah kami umat-Mu. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi pertolongan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan nama-Nya, sebab Dia Allah yang layak disembah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Hidup kami dipulihkan oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami nyatakan pembaharuan atas segala pikiran, atas segala hati, atas segala kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami total ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Yesus yang memampukan kami, dan Engkau memberi air kehidupan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pelayanan ini dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi pemain musik, pemimpin pujian. Engkau mengurapi singer, penari tamburi.
Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus, dan berkuasalah Engkau atas hidup kami sekalian. Kami mempersembahkan hidup kami. Kami bawa persembahan persepuluhan milik Tuhan. Kami membawa ucapan syukur. Kami membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan. Dan biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kami dan memberikan kepada kami kedamaian, dan di dalam batin kami, dalam hidup kami, dan kami aman bersama dengan Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu, kami tidak mengizinkan roh lain. Kami bersatu hati, kami menolak menengking segala kekuatan roh yang bukan datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Darah Yesus menghancurkan segala kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kepada kami pertolongan setiap saat, dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan ajarkan kami untuk tunduk kepada perintah-Mu. Dan di dalam kuasa nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Kami mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Ibu saudara, kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita terima Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita angkat pujian sukacita kita. Allah sumber segalanya. Haleluya. Amin.
ujian sukacita kita dalam Tuhan. Katakan bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saatnya kami berikan kesempatan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara. Persilakan. Pemuda pemudi
Terima kasih atas kasih setiamu Bapa. Terima kasih atas segala pertolonganmu di dalam hidup kami. Hingga sampai dengan saat pagi hari ini kami boleh ada Tuhan. Sampai dengan hari ini semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, kita mengakui segala kelemahan keterbatasan kami. Demikian juga ya Tuhan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, nyatakan belas kasihan-Mu atas hidup kami. Dan kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang menyucikan, menguduskan seluruh hidup kami dengan darah-Mu, sehingga hidup kami boleh layak Tuhan di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Kiranya Roh-Mu yang selalu menguasai hati pikiran kami, untuk kami senantiasa terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Biarlah Engkau selalu memakai seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, yang umat-Mu telah memberikan korban syukur kami kepadamu. Dan barang siapa ya Tuhan Yesus yang mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa memberkati, Engkau yang senantiasa mencukupkan apa menjadi kebutuhan hidup kami. Karena kehidupan kami hanya bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kesehatan, kekuatan yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur akan Engkau. Demikian juga seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa, yang persembahkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kami senantiasa ada bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Hanya Engkau Tuhan berkekuatan di dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan Yesus, apapun segala pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh umat di tempat ini, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, bersyukur akan Engkau, dan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kembali saya undang kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita tanamkan di hati kita untuk kita sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita itu iya dan amin di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam
kami Tuhan. Dan Engkau selalu bekerja bagi kami, dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa yang baik. Terimalah segala pujian penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang patut kami puji, patut kami sembah. Engkaulah andalan dalam hidup ini. Inilah hidup kami, umat milik kepunyaan-Mu sendiri. Kami sangat membutuhkan Tuhan kasih sayang-Mu. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami membuka hati kami. Layakkan kami Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan segala sesuatu yang tidak berkenan yang merintangi kami untuk kami mendengar firman-Mu. Dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami bersatu hati, kami dengking, kami tolak, enyahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Enyahkan di tengah-tengah hidup kami. Turunlah pengurapan kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Engkau mengurapi guru-guru sekolah minggu, Engkau mengurapi kami semua, Engkau mengurapi hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Ya, dan tidak terasa waktu berjalan ya sangat cepat rasanya. Dan hari ini adalah ya minggu terakhir dari bulan yang ke-10 tahun 2022. Jadi masuk di bulan 11 kita akan mempersiapkan diri kita, ya, kehidupan kita, untuk kita merenungkan kasih yang besar yang Tuhan nyatakan, sebab Dia datang ya untuk menyelamatkan kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita membuka Injil Matius pasal 20. Injil Matius pasal 20 ayat yang ke pertama ya, satu pasal ini sampai ayat 16 ya, biar kita baca ya firman Tuhan ini. Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 ya, atau kita baca ya bergantian saja ya. Saya ayat yang ganjil, lalu Bapak Ibu dan seluruh jemaat ayat yang ke-6. Saudara, kita berdiri ya, kita berdiri. Berikut di sana perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua saudara ayat yang genap. Ya, jadi bergantian. Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang
ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Tetapi tuan itu menjawab orang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bersama-sama, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Haleluya, silakan duduk. Glory. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya, kalau minggu yang kemarin atau minggu lalu kita berbicara tentang ya bagaimana ya firman Tuhan katakan, penuhilah panggilan pelayananmu. Ya, penuhilah panggilan pelayananmu. Melayani Tuhan adalah kewajiban bagi setiap orang yang percaya. Amin, saudara. Itu kewajiban atau keharusan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, di minggu ini kita melihat bahwa orang-orang yang melayani Tuhan itu ya disebut juga oleh Tuhan dengan kata pekerja di kebun anggurku. Amin, saudara. Pekerja di kebun anggurku. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita hari ini kita melihat ya bagaimana Tuhan ya mengumpamakan kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah ya yang memiliki kebun anggur. Lalu pagi-pagi benar ia mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Amin, saudara. Nah, kebun anggur, saudara, di dalam firman Tuhan, anggur itu adalah umat Tuhan. Ya, umat Tuhan. Jadi pekerja atau pelayan-pelayan itu adalah pekerja atau pelayan yang ada di antara umat Tuhan. Amin, saudara. Sebab Yesus pokok anggur, lalu kita ya anggur yang menempel pada Yesus. Dan Yesus menghendaki supaya kita ya benar-benar ya bertumbuh di dalam Dia dan juga menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan Yesus sangat tidak suka kita sebagai umat Tuhan kalau kita di hadapan Tuhan menganggur atau malas. Amin.
Kalau minggu yang lalu kita dengar bagaimana Tuhan katakan kepada si pemalas. Dia berkata, apapun yang ada padanya diambil daripadanya, apapun. Sehingga dia tidak memiliki sesuatu yang baik di pemandangan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan katakan, ikatlah dia dan campakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, ngeri kan kalau ada pemalas. Tetapi murid-murid juga bertanya kepada Yesus, apa sebenarnya upah yang Tuhan sediakan bagi kami yang meninggalkan segala sesuatu lalu ikut Tuhan. Ikut Tuhan identik dengan siap sedia menjadi pekerja. Amin, saudara. Amin. Nah, ini harus kita camkan dalam hati kita. Apa yang aku kerjakan untuk Tuhan? Sebab kalau kita tidak menghasilkan buah di hadapan Tuhan, Yesus katakan maka dipotong dan akhirnya dibuang, sama kan? Nah, saudara kekasih, Yesus berkata kepada murid-murid, bagi kamu yang 12, karena kamu meninggalkan segala sesuatu lalu ikut aku, bekerja untuk aku, maka kamu nanti bersama dengan aku dalam kemudian pada saat dipermuliakan dalam kehidupan yang sesungguhnya, dan engkau akan memerintah bersama aku. Secara khusus bagi 12 suku Israel, ya kan, memerintah. Nah, sekarang ini saudara, kita melihat di dunia orang berusaha untuk dapat berkuasa. Memerintah artinya berkuasa dalam kehidupan yang kekal. Jadi kuasanya itu kekal, yang pemerintahannya kekal, otoritasnya kekal, tidak bisa berubah. Jadi ditentukan dari sekarang. Nah, suatu ketika juga kedua murid Yesus bersama dengan ibunya datang kepada Yesus, ya, Tuhan, jadikanlah nanti di dalam kerajaanmu, ya, anakku ini satu di sebelah kananmu akan duduk dan satu di sebelah kirimu. Untuk duduk di sebelah kiri atau di kanan Tuhan itu adalah kedudukan yang paling tinggi dalam pemerintahan kekal, ya, selalu di samping Tuhan. Kedudukan yang paling tinggi. Dan Yesus berkata, mengertikah engkau apa yang engkau minta itu? Dan sanggupkah engkau meminum cawan yang harus aku minum? Itu cawan penderitaan, cawan memikul dosa dunia, salib. Mereka katakan sanggup. Yesus katakan, memang aku tahu cawanku juga nanti kamu minum, tetapi untuk duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku tidak ada yang punya hak untuk menempatkan itu selain hanya Bapa. Amin, saudara. Hanya Bapa. Kepada siapa itu diberikan. Sehingga murid-murid yang lain marah kepada kedua murid itu. Dan setelah itu Yesus juga mengumpulkan mereka. Dan dia berkata, ya, jika kamu ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, atau jika kamu ingin menjadi yang terkemuka dalam kerajaan surga, kedudukan dalam pemerintahan kekal maksudnya, jadikanlah dirimu pelayan bagi semua orang. Amin, saudara. Jadi melayani kan, pelayanan bagi semua orang, pelayan. Dan jadikanlah dirimu hamba bagi semua orang. Jadi betapa pentingnya melayani, betapa pentingnya mengajar, bekerja bagi Tuhan. Amin, saudara. Ini saya selalu tanamkan dalam kehidupan kita supaya kita jangan pasif, ya, sehingga nanti kita rugi. Pak pendeta aku udah jelaskan, akhirnya aku di surga nggak punya kedudukan apa-apa. Karena aku tahu yang penting aku kan hanya percaya masuk gereja saja. Nah, bahaya. Jadi yang disalahkan nanti Tuhan kata, oh, kau yang salah. Itu kan seperti disidangkan nanti sama sidang sambung. Kenapa kamu tidak katakan? Amin, saudara. Amin.
Nah itu penting bagi kami sebagai gembala-gembala, kami juga utarakan kepadamu. Amin. Nah, Paulus juga berkata ya di dalam pelayanannya, aku tahu sebenarnya upahku yang dari Tuhan, bukan apa yang aku terima dari jemaat. Tetapi upahku sebenarnya yang disediakan Tuhan untuk kekekalan adalah tatkala aku melayani. Amin. Tanpa mendapat apa-apa, tetapi Tuhan sediakan upah. Makanya Tuhan katakan sebagai pelayan Tuhan, jangan kamu tuntut ini kepada orang yang kamu layani, sebab upahmu itu bukan dari manusia, tapi dari Dia. Dan itu bersifat kekal. Kalau kamu terima di dunia dan habis di dunia, upahmu sudah kamu terima. Tetapi kalau tidak kau terima dan Bapa simpan itu, dan itu akan upahmu bersifat kekal. Amin, saudara. Amin. Nah ini harus kita pahami ini. Makanya banyak pendeta-pendeta dikatakan terkenal, aku diberkati luar biasa, upah besar karena dia kaya. Tidak sebenarnya. Justru gembala-gembala yang menderita, tapi dia memenangkan banyak jiwa dan banyak orang kepada kebenaran. Dia tidak menerima apa-apa. Nah itu upahnya sangat mulia, sangat besar kedudukannya di hadapan Tuhan pada saat kemuliaan yang akan datang. Amin, saudara. Nah ini yang harus kita pahami dalam kehidupan iman. Tidak sama dengan pikiran dunia. Dunia akan hilang lenyap, tetapi di dalam Tuhan bersifat kekal. Nah saudara kekasih, nah itulah sebabnya sehingga Rasul Paulus berkata, jika kau mau dipermuliakan oleh Tuhan, apapun juga yang kamu kerjakan di dalam dunia ini bagi dunia, tetapi kamu lakukan dengan segenap hatimu, seolah-olah bukan bagi dunia, tetapi bagi Tuhan. Amin, saudara. Coba kita lihat di dalam Kolose. Maka disitulah engkau tahu bahwa sebenarnya upahmu bukan dari dunia ini, tetapi dari Tuhan. Amin. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah ini kan nasihat. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin, saudara. Amin. Jadi apapun juga, kalau kita sebagai umat Tuhan, mungkin secara dunia orang-orang selalu menghalang-halangi kita menerima apa-apa. Tetapi pada saat kita dengan iman melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan menyediakan upah bagimu. Amin, saudara. Baik upah untuk hidup sementara ini, terlebih upah untuk kekekalan. Ini yang penting, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pembacaan kita tadi di sini bahwa Tuhan berkata Dia sebagai tuan rumah yang keluar, lalu Dia mencari pekerja dan ditemukan. Keluar pertama itu para pekerja, setelah dia selesai, ya deal dengan mereka, upahnya 1 dinar 1 hari. Itu di zaman dulu memang seperti itu. 1 dinar 1 hari upah itu 1 dinar. Nah, setelah sepakat, lalu Yesus berkata, pergilah kamu ke kebun anggurku. Jadi yang berangkat pertama jam 7 pagi. Bekerja sekarang kan jam 7 pagi mereka berangkat. Lalu tuan rumah itu kembali lagi, dia keluar dan dia ditemukannya di pasar. Itu ada orang nganggur. Dia berkata, hai saudara, kenapa kamu nganggur? Coba sekarang pergilah ke kebun. Mereka katakan, berapa upah ya? Tetap 1 dinar. Jadi jam 9. Ya kan? Jam 9. Upahnya tetap 1 dinar. Lalu keluar lagi dia dengan yang sama jam 12 dan sampai juga jam 3, ya, dengan cara yang sama. Ya, melihat juga ada banyak orang yang masih nganggur. Tentu orang-orang ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara.
orang yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang bekerja bagi Tuhan adalah orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Amin saudara. Anugerah atau kemurahan Tuhan. Ya. Lalu mereka ada yang lagi berangkat jam 12, ada yang berangkat juga jam 3, dan akhirnya sore jam 5. Kok Yesus sudah melihat kok masih ada yang nganggur? Jam 5. Saudara, kenapa kamu nganggur? Ayo pergi ke kebunku, bekerjalah. Dan akhirnya saudara-saudara, mereka bekerja sampai jam 6. Nah, setelah itu Tuhan berkata kepada mandur-mandur, kumpulkan pekerja-pekerja. Kita beri upah, sudah jam 6. Bayar upah. Bayar kepada yang baru masuk. Ya, jadi semua melihat kan, jam 5 masuk. Tuan rumah membayar 1 dinar. Jadi yang mulai jam 7 itu sudah pikir-pikir, yang jam 5 saja masuk 1 dinar. Kalau hanya 1 jam, nanti saya mulai dari jam 7, mungkin saya sampai jam 6, jam 7 sampai jam 6. Berapa jam itu mungkin berapa banyak sekali yang saya dapat. Dan mulai dari yang masuk jam 5, jam 3, jam 12, jam 9 tetap 1 dinar. Lalu sampai yang jam 7 mulai, waduh, dia bersumuk-sumuk, dia sakit hati, dia kecewa. Nah ini saudara kekasih dalam Tuhan yang tidak disukai oleh Tuhan. Padahal Tuhan katakan, bukankah kita sudah sepakat apakah aku tidak benar, apakah aku tidak adil kepadamu? Ya jelas katanya tidak adil. Yang jam 5 masuk kan kasih 1 dinar, sedangkan kami kena panas terik mulai pagi, lelah, capek lagi, masa tetap 1 dinar? Makanya Tuhan katakan sejak awal kan aku sudah katakan, kita kan sudah sepakat 1 dinar 1 hari. Apakah bekerja lebih dari 1 hari? Ya 1 hari. Ya tetap upahnya 1 dinar. Amin saudara. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, ya banyak yang dikatakan oleh Tuhan, akibatnya demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi ngeri kan? Padahal Tuhan katakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Amin saudara. Tuhan tidak membedakan saudara dalam hidup kita. Entah saya melayani sudah hampir 50 tahun, lalu ada orang yang baru percaya tapi dipakai Tuhan luar biasa. Apakah saya berpikir, hebatnya dia? Jangan-jangan upah saya lebih besar dari dia? Tidak. Tetapi upah yang ditentukan oleh Tuhan dalam hidup kita, tatkala kita memulai melayani Tuhan dan terus menerus dengan sukacita dan dengan setia. Amin saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, berbuatlah baik. Ya, teruslah berbuat baik supaya kamu tidak kehilangan upah pada waktunya. Sebab tatkala kamu tidak setia, maka kita tidak akan menerima upah sebenarnya. Nah, oleh sebab itu saudara, apapun yang kita lakukan, semua tercatat. Nah, ini yang dimaksud Tuhan, upah ini adalah kedudukan di surga. Kedudukan di surga itu sangat ditentukan dengan bagaimana kita melangkah sampai akhir, tetap setia, dan tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada saudara yang menganggap kita lebih hebat daripada orang lain.
Amin, saudara. Menganggap bahwa kita lebih saudara, harus diperhatikan daripada yang lain. Justru untuk mempertahankan, kita melihat kedudukan kemuliaannya, rasul-rasul kita lihat. Pada saat mereka memulai pelayanan, ada banyak mujizat-mujizat dan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tetapi pada akhir pelayanan mereka pertahankan bagaimana mereka harus rela mati sakit dan penderitaan yang luar biasa. Bahkan Petrus berkata, aku tidak layak. Nah, itu sebabnya lebih baik aku disalib dan tidak sama seperti Tuhan, dan harus kepalaku ke bawah. Nah, saya percaya itu sangat dihargai oleh Tuhan. Tetapi ada orang, karena dia begitu lama melayani, lalu dia menyombongkan diri. Aku tidak perlu menderita pada akhir hidupku. Aku tidak mau menerima yang susah-susah. Itu sebabnya aku istirahat, dan penting aku menanti upah. Itu tidak benar. Amin. Tapi kita melakukan pelayanan pekerjaan kita sampai batas yang telah ditetapkan Tuhan. Mungkin kita sudah tidak kuat lagi dalam kita melayani. Apakah itu menghalangi pelayanan kita? Tidak, saudara. Tetapi pada saat akhir hidup kita di hadirat Tuhan, kita tetap bekerja dalam hal apa? Dalam hal bagaimana kita meminta pengurapan Tuhan, dalam hal kita berdoa, dalam hal kita menyembah, dalam hal kita saudara, mendoakan anak-anak muda, mendoakan orang-orang yang baru dipanggil supaya mereka diberi roh yang lebih daripada yang kita pernah kita alami. Nah, itu yang baik di dalam Tuhan. Amin, saudara. Sehingga kita tetap menjadi berkah, ya, dan luar biasa pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya seringkali saya berkata, pelayanan yang sesungguhnya ada yang sangat mulia di dalam Tuhan adalah tatkala kita tidak mampu, tetapi kita dalam kekuatan yang sangat luar biasa dalam kuasa roh, itu menjadi berkat. Amin, saudara. Amin. Kalau sudah tua, ada banyak orang kan jadi beda menjadi pelayani, jadi bisa jadi ayat itu menjadi istirahat. Lalu dia berdoa tidak, menyembah Tuhan tidak, akhirnya datang roh dunia orang mati. Saya lihat banyak seperti itu. Sehingga akhirnya di umur lanjut dia diganggu oleh setan. Cuma kalau dia menjadi pendoa, menjadi penyembah, dan ia tetap mendoakan pekerja-pekerja, mendoakan orang-orang yang baru, mendoakan keluarganya, mendoakan pekerjaan Tuhan. Ya saudara-saudara, sebab kita tidak bergerak lagi, tetapi bergerak dalam roh, dalam kuasa yang besar. Nah, itu luar biasa. Dan saya percaya, sama seperti Paulus berkata, tubuh jasmaniah kami merosot, tetapi batiniah kami semakin kuat. Roh kami semakin kuat, semakin besar, dan semakin pengurapan itu besar. Amin, saudara, yang luar biasa. Saya ingat pendeta Ishak Leo yang di Surabaya. Saya juga pernah ke sana. Justru di umur lanjut dia, saudara, kalau biasanya dia hanya 2-3 jam dia berdoa sebelum melayani, tapi di umur lanjut dia bisa sampai 6-7 jam. Saudara-saudara kekasih. Jadi, tatkala dia berbicara, belum dia berkhotbah saja, dia hanya berkata haleluya, saudara-saudara. Ada kuasa, orang yang sakit sembuh, orang yang kurang semangat dia merasakan aliran yang luar biasa. Amin, saudara. Ada kekuatan kuasa yang sangat besar. Itu pekerjaan, dia bekerja ya di dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Saya dulu sering juga ke Surabaya waktu saya di Malang, sebab saya banyak anak-anak juga dari gereja yang saya layani di Malang, saudara. Mereka sekolah Alkitab di Surabaya. Mereka juga melayani di Pantai Kosta Pusat Surabaya, di PPS. Saya melihat mereka
sangat luar biasa. Sama. Nah itu sebabnya jangan kita pernah berhenti. Memang agak kurang pas ya ini. Tatkala aku tak mampu lagi, aku ya pada saat kuat saja Tuhan pakai aku, tidak benar sebenarnya. Tapi pada saat seluruh hidup kita lemah, tetapi kekuatan kita yang tetap bekerja. Amin saudara, itu yang benar. Sehingga kita tetap menjadi berkat. Amin saudara, amin. Kenapa sehingga akhirnya Yesus katakan di sini, ya, demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan ini saya lihat berulang juga. Sama ayat 30, ayat pasal 19 sama, ya upah mengikuti Yesus itu. Pasal 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa itu terjadi? Karena orang-orang yang sudah menganggap dirinya lama melayani, dia minta hormat dunia. Ya kan? Minta hormat dunia. Kami yang harus diutamakan. Padahal secara fisik dia sudah lemah, tetapi dia tidak terima. Lalu dia iri kepada yang muda-muda yang dipakai menonjol dan banyak sekali ya di dalam pelayanan. Iri. Nah itu sebabnya saya tidak setuju juga yang banyak pemimpin gereja begini. Saya melihat di setelah musda atau yang upes, ya baik musda kemarin juga, tatkala yang tidak terpilih menganggap dirinya sudah sekian lama melayani, kalian tidak menghormati saya katanya. Ayo dan mengumpulkan yang lain, lalu ayo kita pecah, kita bikin organisasi baru. Itu saya tidak setuju. Karena iri kepada yang muda-muda, ya, itu sebabnya sehingga akhirnya walaupun kelihatannya dia hebat, dia dihormati oleh dunia, tapi di dalam Tuhan, itu akan dibelakangkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Saya dalam pelayanan juga sudah sekian lama. PGPI juga jadi ketua PGPI sudah lebih 10 tahun. 2 kabupaten dulu sama, masih belum kabupaten bisa. Lalu di majelis daerah juga puluhan tahun. Teman-teman katakan sama saya, kenapa enggak? Saya katakan, iya, yang muda-muda. Tetapi tetap kami yang tua pendukung, mendoakan kalian, ya, dalam segala pekerjaan. Amin, saudara. Supaya jangan ada iri, ada dengki, ada menganggap bahwa kita lebih daripada yang lain. Sehingga akhirnya kita dipandang di hadapan Tuhan. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Ada jemaat-jemaat juga seperti ini. Maka harum ya, lihat ia tampil hebatnya berada, kata mampi. Nah, ada kan yang seperti itu. Nah, itu tidak benar. Itu kalau di dalam Tuhan, jemaat dicoret Tuhan secara upahnya di dalam Tuhan. Sebab dia bersungguh-sungguh. Dia ada hati yang iri. Nah itu sebabnya bukti kita berbuah-buah, saudara-saudara. Kita akan misalnya kita sebagai, ya, contoh saja pemain musik Pak Jemki.
Nah, kalau ada yang lain datang dan kita doakan dan itu buah, dan itu sangat menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, sama yang lain juga hal apa saja. Amin, saudara, dalam kehidupan ini, sehingga kita ya di dalam Tuhan, tapi jangan kita berhenti. Sebab upah yang daripada Tuhan itu ya akan kita terima semaksimal mungkin tatkala kita tidak menjadi lemah di dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Ngerti maksudnya? Secara roh bukan ukuran daging. Kita tetap mendukung, mempermuliakan Tuhan. Kita tetap mendukung, mendoakan. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita semua adalah pekerja Tuhan. Ya, mungkin kita sudah sekian lama, ya, tetapi kita bersyukur ada yang baru dan Tuhan menyediakan kemuliaan yang sama dengan kita. Tetapi kalau kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi lelah, dan kita tetap mendukung sampai kita dipanggil Tuhan, maka tentu berkatnya tidak sama seperti mereka. Kemuliaannya tidak sama. Sesuatu yang luar biasa, dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa? Sebab engkau besar, engkau menjadikan dirimu sebagai hamba dan sebagai pelayan bagi semua. Bukan sebagai orang yang hatinya iri, hatinya dengki, hatinya yang meminta hormat dan meminta disanjung. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang kita muliakan. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kalau Tuhan percayakan kita. Terlebih di dalam pelayanan ya di hari-hari raya Tuhan. Jadi dilakukanlah dengan sukacita. Amin, saudara. Jangan ada yang murung, jangan ada yang iri, jangan ada yang menganggap yang lain ya rendah dari kita karena keadaannya. Tetapi bela semua dipermuliakan. Sebab di dalam Tuhan, saudara-saudara, justru orang yang dipandang rendah oleh dunia, oleh manusia, itu orang yang akan dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang hebat. Amin, saudara. Itu hikmat Tuhan. Ya, orang-orang yang dipandang tidak berarti dan itu yang akan diangkat Tuhan menjadi lebih berarti, ya, untuk melenyapkan hikmat dunia, mempermalukan hikmat dunia. Itu hikmat Allah. Nah, sebab itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan mempercayakan kita sebagai orang percaya dan juga kita dapat bekerja ya di antara kita sebagai apapun itu. Amin, saudara. Amin. Dan kita semua dikatakan Tuhan adalah orang-orang yang menerima kemurahan daripada Allah. Tidakkah aku bebas mempergunakan yang 15 itu? Milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Kalau kita dapat bekerja ya di antara jemaat di ladang Tuhan dunia ini, dan itu karena kemurahan Tuhan bagi kita. Upahku yang sesungguhnya, Paulus berkata, adalah Tuhan mempercayakan aku untuk bekerja bagi. Amin, saudara. Bukan untuk aku lebih hebat daripada yang lain, tidak. Tetapi kalau aku dipercayakan Tuhan, walaupun aku harus dipercayakan untuk menderita, untuk sengsara, di sanalah aku merasa kekuatan yang daripada Tuhan. Sudah kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik. Jadilah pekerja Tuhan yang memuliakan Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita menghargai kemurahan Tuhan. Kita hidup dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan
tidak akan pernah membiarkan kita. Alkitab berkata pada saat Tuhan melihat ada banyak penderitaan di tengah umatnya, ada banyak orang sengsara, ada banyak orang menderita, ada banyak orang sakit, ada banyak orang terikat oleh kuasa iblis, kuasa setan. Tetapi karena dia tergerak oleh belas kasihan, oleh kemurahannya, maka semua orang yang datang kepadanya, dia lepaskan dari segala macam kelemahan mereka, dia lepaskan dari segala macam penyakit mereka, dia lepaskan dari segala macam ikatan roh kegelapan, dan dia memberikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera. Amin, saudara. Jadi kemurahan Tuhan, ya, belas kasihan Tuhan, kita hidup, kita dapat dipercayakan oleh Tuhan sebagai jemaat, bukan hanya sebagai yang pasif. Tuhan tidak mau kita nganggur. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, yang tidak bekerja jangan ia makan. Itu kan sangat apa itu kata-kata yang sangat menusuk bagi orang-orang yang tidak mau bekerja. Tetapi memang itu yang dikehendaki Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki kita menerima upah kemuliaan. Walaupun di dunia kita banyak menghina, tapi Tuhan mengangkat untuk kita tetap mulia. Haleluya. Yang tidak menjadi alat baginya, yang tidak membiarkan
Mereka sujud
di hadapan Engkau. Kau tahu apa yang menjadi keluh kesah di dalam kehidupan kami. Engkau adalah jawabannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan dan berkat yang Kau berikan. Berikan kami kesehatan senantiasa. Berikan kami damai sejahtera. Berikan kami sukacita. Karena kami tahu Tuhan, semuanya itu adalah berasal dari Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang senantiasa menjamah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah melihat sabda kebenaran firman Tuhan melewati hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kami Tuhan, untuk kami menjadi hidup lebih baik Tuhan di hadapan Engkau. Siapapun kami menerima upah yang sama dari Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai
sebab Tuhan menyatakan kehendak keinginan hatimu dan segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami bukan untuk yang fana, tetapi untuk yang kekal dan dipermuliakan dalam kemuliaan dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Dan sementara kami ada di dunia ini, biar kami selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami, dan selalu menolong kami dalam segala kekuatan kuasa yang besar, dalam segala penyediaan dan segala berkat Tuhan. Walaupun secara dunia kami, ya Tuhan, banyak kelemahan, kami banyak kekurangan, kami banyak keterbatasan, tetapi Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kuasa dan karena kebesaran dan segala perbuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan Engkau memberkati kami semua. Tidak ada kami yang tidak dijamah oleh Tuhan, sebab Engkau membebaskan kami dari cara hidup yang sia-sia, supaya hidup kami ada dalam kuasa yang besar untuk kami dipakai menjadi pekerja sebagai alat bagi Tuhan, baik di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah jemaah, dalam bentuk apapun yang Tuhan percayakan. Terlebih menjelang Natal ini, Tuhan tolong kami untuk kami dapat melakukan yang terbaik, untuk kami mempermuliakan Engkau, dan lingkupi kami dengan sukacita, lingkupi kami dengan kuasa, dan lingkupi kami dengan segala berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan dari surga. Engkau memelihara seluruh jemaat-Mu, Engkau memberkati semua, Engkau memberkati keluarga demi keluarga, Engkau memberkati mata usaha dan pekerjaan, Engkau memberkati anak-anak kami semua, Engkau memberkati anak-anak kami yang mungkin sedang bergumul untuk mencari pekerjaan tetap. Tuhan tolong dan Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati rencana dan keluarga Bapak Supri untuk pernikahan putri mereka, anak kami Eva. Tuhan tolong sehingga segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan, dan Tuhan menyatakan pertolongan dalam segala keadaan jemaat-Mu. Mungkin ada dalam pergumulan berat, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang lemah, semua Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan Kau izinkan kuasa iblis, kuasa setan Tuhan mengganggu umat-umat-Mu, tetapi semua sudah Kau hancurkan, enyahkan, dan Roh Kudus yang akan menjadi pemimpin penuntun dalam kehidupan kami. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati, baik dari pusat, daerah, wilayah, kabupaten, kecamatan, desa, dusun, dan di lingkungan RT RW di mana kami tinggal, dan seluruh jemaat-Mu Kau berkati dengan damai sejahtera. Semua pekerjaan mata usaha mereka semua ada dalam berkat Tuhan. Demikianlah kami hidup dalam berkat Tuhan. Persiapan untuk Natal, ya Tuhan, baik untuk acara, baik untuk dana dan kebutuhan dan keperluannya, Tuhan yang memberkati. Dan dari berkat-Mu kami bersukacita dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami, dan ada sebagian juga anak-anak-Mu jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka, tapi kami persembahkan. Ada dalam jamaah Tuhan, dalam pertolongan-Mu, dan Engkau rawat mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dan Kau sadarkan kami semua betapa pentingnya kami beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber dan Tuhanlah kemenangan. Tuhanlah yang melimpahkan yang baik. Tuhanlah yang menyediakan segala kemuliaan dan kekekalan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai, menghibur, menolong kita sampai kepada hari Maranatha. Kita semua hidup dalam berkat Tuhan dan kemuliaan Tuhan, dan kita menerima seluruh berkat dan segala kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.